Adik-adik, balik lagi nih sama kita nih di sini. Ya, kita akan memuji nama Tuhan ya adik-adik melalui Ya, sekolah minggu ini. bener banget tuh Lause. Kita akan mainkan Mas Sekolah Minggu adik-adik. Mars sekolah minggu. Dengan bangkit berdiri ya adik-adik. Kang di rumah bisa berdiri. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kita suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita sama dari Jura Sesa, semua mengaku dajami. Di aiden fufu kau xiangxi, wai le de xin tu xin seni. Puji senti, cantik puji, oju nawe puji. Oju mingling, wali senti, yang locumi. Kita akan berdoa ya adik-adik. Tuhan, Bapa kami yang berada dalam surga, sebentar kami akan memuji-muliakan nama Tuhan, yang Kau pimpin bahwa ibadah ini dapat menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik masih hafal enggak tema sekolah minggu kita tahun ini? Apa nih adik-adik? Ayo masih hafal enggak? Biasa dinyanyikan setiap minggu. Apa Ustaz Ivan? Kita nyanyikan Pelangi Kristus loh, Iya. Kita pakai gerakan ya adik-adik. Anak sekolah minggu, ku cinta firman Tuhan, ku percaya janjinya, dalam Yesus ada keselamatan. Ku anak sekolah minggu, ku suka firman Tuhan, percaya janjinya, hanya Yesus yang menyelamatkan. Ku buka firman-Nya, ingat janjinya. Kelebur di atas awan, itu ada janji keselamatan. Ada busur di atas awan, itulah pelangi Kristus. Ku anak sekolah minggu, ku cinta firman Tuhan, percaya janjinya, dalam Yesus ada keselamatan. Ku anak sekolah minggu, suka firman Tuhan, ku percaya janjinya, hanya Yesus yang menyelamatkan. Hingga buka firman-Nya, ingat janjinya. Ada busur di atas awan, itu ada janji keselamatan. Busur di atas awan, itulah pelangi Kristus. Oke nih adik-adik, kita nih udah masuk bulan September ya nih adik-adik. Kita udah masuk pelajaran baru nih. Ya enggak nih Lause? Iya, Ustaz Ivan. Kita udah enggak bahas buah roh lagi, kan itu kan bulan Agustus. Pada penasaran kan adik-adik pelajarannya? Yuk kita mungkin ini lagu ini buat Easter egg lah istilahnya gitu loh ya. Yuk kita nyanyikan Yesus di dalam hatiku. Yesus di dalam hati kita semua ya adik-adik.
Yesus di dalam hatiku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam hatiku, Senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Adik-adik, tahu Tuhan Yesus dalam hati kita. Adik-adik senang enggak? Senang ya adik-adik? Pastinya senang Dan membuat kita semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Baik, kita angkat pujian adik-adik. I love you Jesus. Oke. I love you Jesus adik-adik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Sing about deep down, deep down in my heart. Sing about deep down, deep down in my heart. Bahasa Indonesia. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. pakai bahasa Jawa adik-adik. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Adik-adik, kita habis ini mau dengerin firman Tuhan nih yang dibawain oleh Lause Cincing. Pada penasaran kan adik-adik? Gimana nih, Lause penasaran gak? Iya. Iya. Oke, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan Ku mau cinta Yesus selamanya. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik dengan hati sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakai
pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita siapkan hati ya detik untuk mendengarkan firman Tuhan Dewi Rose Cincing. Selamat pagi adik-adik semua, kita ketemu lagi di sekolah minggu, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya, Lause di sini punya beberapa barang. Lause punya ini, sedotan. Terus Lause juga punya ini nih. Ada yang tahu ini apa? Plastisin yang lilin malam yang biasa kita bikin-bikin, kita bentuk-bentuk. Terus Lause di sini juga ada bawa gunting. Kira-kira nih Lause mau ngapain ya? Jadi dari 3 barang ini Lause akan susun mereka jadi bentuk bangunan, jadi bentuk rumah atau apapun. Nah kalau ada di rumah nih ada bahan-bahannya juga, atau sedotannya bisa diganti stik es krim, atau adik-adik di rumah punya Lego, bisa nih kita main sama-sama, kita susun-susun jadi satu bangunan yang adik-adik mau. Bisa ya, kita main sama-sama. Tapi biar nggak kelamaan, Lause kasih waktunya cuma 1 menit aja. 1 menit ya. Nah, 1 menit kita bikin sama-sama dari bahan-bahan yang adik-adik punya. Wah, adik-adik, 1 menit cepet banget ya. Udah selesai, tapi jadi masih kayak gini nih. Astaga, ini mah bikin bangunan apa? Belum jadi bahkan atapnya juga ya. Aduh, masih jatuh-jatuh lagi. Aduh, ternyata susah banget ya adik-adik bikin bangunan. Tapi, langsung jadi mikir nih. Kalau adik-adik pergi, terus lihat ada rumah yang besar, atau kita lihat gereja kita yang besar, yang bagus. Bikinnya sesusah apa ya? Selama apa ya? Tadi 1 menit aja langsung pakai sedotan belum jadi. Kalau bangunan yang gede gitu, seberapa lama ya? Sampai bisa sekeren itu? Wah, langsung jadi inget nih, ada satu bangunan di Alkitab yang megah banget, yang gede banget, yang bagus banget. Kira-kira apa itu bangunannya ya? Terus berapa lama dia bikinnya? Yuk kita sama-sama lihat dari Alkitab. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-5 dan 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1. Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku demikian. Anakmu yang hendak kududukan nanti di atas takhtamu menggantikan engkau. Dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Dan terjadilah pada tahun ke-480, sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. Dalam bulan Ziv, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Nah adik-adik, sekarang tahu nggak bangunan apa yang Lause maksud tadi? Ya,
Itu adalah bait Allah di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Salomo. Raja Salomo ini anak dari Raja Daud. Waktu dulu Daud masih jadi raja, Daud itu pengen banget bikin rumah Tuhan, pengen banget bikin bait Allah. Tapi Tuhan bilang, yang akan bikin bukan kamu, tapi anakmu nanti, Salomo. Terus benar adik-adik, pada waktu Raja Salomo diangkat jadi raja, dia punya satu kerinduan. Dia pengen banget bikin bait Allah, seperti yang dulu papanya mimpi-mimpiin. Makanya kalau kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 5 tadi, Salomo lagi kerjasama sama Raja Hiram dari Tirus. Kerjasama apa? Ngumpulin bahan-bahan buat bikin rumah Tuhan. Bahan-bahan kayu-kayu yang terbaik, batu-batu yang termahal, yang terkuat, semua untuk pembangunan bait Allah. Bukan cuma itu adik-adik, Raja Salomo juga ngumpulin banyak pekerja-pekerjanya. Bukan cuma 10.000, bukan cuma 20.000, tapi puluhan ribu orang. Semua sama-sama kerja buat bikin rumah Tuhan, bikin bait Allah. Wah, kita lihat ya, setelah Salomo kumpulin semua bahan, Salomo kumpulin orang-orang, di pasal 6 tadi ayat 1 kita baca, maka mulailah Salomo mendirikan rumah bagi Tuhan waktu dia memerintah di tahun yang keempat. Dia bangun bait Allah dengan begitu megah, semua rakyat sama-sama membantu. Bukan cuma itu adik-adik, semua dibangun dengan bahan-bahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, kalau adik-adik baca lanjutannya di rumah, kita bisa lihat bahwa seberapa hebat sih bait Allah ini, seberapa megah sih bait Allah ini. Kita bisa lihat di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-6. Kita baca di sana bahwa Salomo itu pakai bahan-bahan yang mahal adik-adik. Dia pakai semuanya barang-barang dari emas. Wah, hebat banget ya Salomo. Bukan cuma barang-barangnya yang dari emas. Salomo juga bikin ruangan di dalam bait Allah, semuanya ditutupi pakai emas yang terbaik. Wah, adik-adik pernah lihat ruangan yang semuanya dinding-dindingnya dari emas? Belum pernah ya? Saya juga belum pernah. Tapi kalau kita bayangin betapa megahnya, betapa hebatnya, betapa luar biasanya, betapa bagusnya bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Semua dibuat dari emas dengan sangat besar, sangat luas, sangat megah. Kenapa sih Salomo bikin bait Allah, bikin rumah Tuhan yang sebesar itu? Kita bisa lihat lagi sama-sama di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-6. Tetap pasal yang ke-6 di ayat yang 11 sampai ke 13. 1 Raja-Raja 6 ayat 11 sampai yang ke-13. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo, demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku, dan melakukan segala peraturanku, dan tetap mengikuti segala perintahku, dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Nah, itu adalah firman Tuhan yang diberikan kepada Raja Salomo. Tuhan bilang kalau Salomo hidup sesuai kehendak Tuhan, kalau Salomo nurut sama perintah Tuhan, maka Tuhan itu akan berdiam. Tuhan itu akan hadir di bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Ini tandanya adik-adik bahwa bait Allah itu bukan gedung sembarangan. Bait Allah itu adalah tempat, simbol di mana Tuhan itu hadir bersama-sama dengan umat Israel. Tuhan itu digambarkan dekat sama orang-orang Israel. Selain itu, bait Allah juga sebagai tempat orang Israel bisa beribadah. Mereka datang ke sana buat kasih persembahan, mereka datang ke sana buat mengaku dosa, mereka di sana harus suci karena itu adalah tempat rumah Tuhan. Wah, segitu hebatnya bait Allah. Jadi nggak heran kalau Salomo bikin bait Allah dengan sebagus itu. Waktu dia bikin bait Allah itu,
Salomo lagi menunjukkan kalau dia ini cinta banget sama Tuhan, sampai bikin rumah bagi Tuhan dengan segala yang terbaik, bahan terbaik, waktu yang terbaik, orang-orang yang terbaik, karena dia cinta banget sama Tuhan. Adik-adik, sekarang bait Allah tuh udah nggak ada lagi ya. Kita nggak lagi tuh beribadah ke bait Allah di Yerusalem. Kita nggak lagi tuh kasih persembahan, kasih korban, kasih lembu, kasih sapi ke bait Allah di Yerusalem. Udah nggak ada. Sekarang kita sama-sama beribadah di gereja, adik-adik. Gereja adalah rumah Tuhan juga, bait Allah juga. Tempat kita bisa sama-sama beribadah, sama-sama kumpul. Wah, tapi sekarang kan kita lagi di rumah masing-masing. Sekarang aja khotbahnya di mana, aku dengerinnya lewat HP, nggak sama-sama di gereja. Tapi kita tetap bisa loh dukung pekerjaan Tuhan. Kita sama-sama bisa tunjukin kalau kita ini cinta Tuhan, cinta rumah Tuhan dengan cara apa ya Kita nih bisa kasih persembahan misalkan. Kan sekarang kita di rumah, mungkin kita bisa nabung dulu, nanti kita sama-sama kumpulin waktu bisa ke gereja lagi, kita bawa persembahan kita buat Tuhan, buat mendukung pekerjaan di rumah Tuhan di gereja kita. Atau bisa titip ke papa mama kalau papa mamanya ibadah di gereja. Atau nih kalau misalkan aduh nggak bisa kasih persembahan, nggak dapat uang jajan, gimana dong? Oke, kita bisa lakuin satu hal ini yang bisa kita sama-sama, yaitu kita berdoa buat gereja kita. Kita berterima kasih sama Tuhan kalau Tuhan udah kasih kita gereja yang sangat bagus. Kita berdoa buat jemaat-jemaatnya, berdoa buat adik-adik, buat Lause, buat teman-teman yang lain yang di rumah. Supaya apa? Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan nih bisa jadi berkat buat orang lain. Terus kita juga bisa doain buat Muse, doain buat Semu, doain buat Contoh Ferry, Contoh Anggi, Lause Vide. Karena apa? Karena mereka orang-orang yang melayani di rumah Tuhan, melayani di gereja. Adik-adik, Lause hari ini mau ajak kita sama-sama berdoa buat gereja kita, buat rumah Tuhan. Karena kita cinta Tuhan, kita juga cinta rumah Tuhan. Yuk, Lause akan pimpin dalam doa, kita semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami gereja yang sangat bagus, yang sangat indah, supaya kami bisa beribadah. Kami berdoa ya Tuhan, supaya gereja ini dengan orang-orang yang ada di dalamnya, dengan kami, anak-anak sekolah minggu, Lause-Lause yang ada, maupun papa mama dan jemaat yang lain, bisa Tuhan pakai untuk pekerjaan di rumah Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan buat Muse, buat Semu, Juantau Ferry, Juantau Anggi, buat Juantau Vide juga, yang Tuhan sudah kirimkan untuk melayani di gereja kami. Kami berterima kasih buat kehadiran mereka. Tuhan akan terus memberkati pelayanan, Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berterima kasih, bersyukur buat gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, jadi hari ini kita belajar ya bahwa ada satu cara nih, waktu kita bilang kita mengasihi Tuhan, waktu kita bilang kita cinta Tuhan, dengan cara apa? Dengan cara kita juga mencintai rumah Tuhan, mencintai gereja kita. Salah satunya dengan cara berdoa tadi. Jadi adik-adik bisa nih mulai hari ini kita berdoa buat gereja kita. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan dengan cerita-cerita firman Tuhan yang lain. Dadah! Adik-adik, kita udah dengerin firman Tuhan nih. Gimana tadi ceritanya? Bagus kan? Gimana, Lause? Bagus gak? Iya. Ya. Ayo adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua.
Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongmu yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami masih boleh untuk mendengarkan firman-Mu di kebaktian online pada hari ini. Kiranya Engkau tetap memberkati ibadah online kami, agar kiranya dapat berguna bagi anak-anak-Mu dan anak-anak-Mu boleh haus akan firman-Mu terus menerus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tetap bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita minggu depan akan seperti biasa mengadakan kebaktian online lagi ya adik-adik, jam 10 ya adik-adik, jangan ketinggalan. Oke, yuk kita nyanyikan lagu Selesai Sekolah Minggu. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, Tuhan besertamu. Bye bye, bye bye, Tuhan besertamu. Bahasa Mandarin. 谢小放学了，我们要回家去。再会，再会，燕燕福保护你。再会，再会，燕燕福保护你。 Ibadah sekolah minggu selesai. Tuhan Yesus memberkati.